Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga. Juz yang ketiga, dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita bahas tadi pagi, yaitu masih berkaitan tentang isim, mu'rab dan mabni ya. Tep. Ini sekarang yang baca silakan Pak Asikin, dibaca Pak Asikin. Ya. Ya Pak Ustaz. Ya silakan. Tukrobul asma'ul khamsatu bihazihil alamati iza kanat mudo fatan ila ghairiya'il mutakallimi Nah. wa ila ribat bil alamati al asliyati nahwu di ahun sa'alta ahon sa'altu ahun anta ahon ayah sa'altu ahon anta ka'ahin. Baik. Ya, pada pertemuan tadi pagi teman-teman sekalian telah kita bahas bahwasanya di antara yang di-i'rab dengan tanda far'iyah itu secara mutlak adalah asmaul khamsah. Ketika rofa juga tandanya menggunakan alamah far'iyah, ketika nasab menggunakan alamah far'iyah, ketika jer juga menggunakan alamah far'iyah. Nah, hanya saja ya yang namanya asmaul khamsah untuk dinyatakan asmaul khamsah ada syaratnya. Ada syaratnya ini disebutkan ya. Jadi tu'rabul asmaul khamsatu, asmaul khamsah di-i'rab bihadhil alamati dengan tanda-tanda ini, maksudnya dengan waw ketika rofa, dengan alif ketika nasab, dengan iya ketika jer. Syaratnya apa? Idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Itu syaratnya. Apabila tidak mudhaf kepada apabila dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Ini salah satu syaratnya. Sebenarnya udah kita sebutkan ya. Kalau kita ulang, syarat dikatakan asmaul khamsah itu ada berapa Pak Bayu? 3 Ustaz. 3. Apa yang 3 itu? Lafadznya harus mufrad. Nah, mufrad. Kemudian Mudhaf ke selain ya mutakalim. Mudhaf ke selain ya mutakalim. Terus ada satunya apa ya? apalagi satu lagi? Tidak tidak tasghir. Tidak tasghir. Jadi kita tulis di sini ulang biar teman-teman yang belum nyatat atau lupa ini diingat ya. Syarat asmaul khamsah itu ada berapa? Ada 4. Ya, ada 3 ya. Pertama itu an yakuna mufradan ya. An yakuna mufradan. Jadi dia harus mufrad, harus tunggal. Berarti kalau dia musanna atau jamak maka tidak bisa dinamakan asmaul khamsah. Ya.
Kemudian syarat yang kedua itu harus mukabbaron, ya. Ayyakuna mukabbaron. Ayyakuna mukabbaron, ya. Ini. Apa yang dimaksud dengan mukabbaron? Laisa tasgiran, ya. Laisat tasgiran. Dia bukan tasgir. Nah, ini. Ini syaratnya, laisat tasgiran, ya. Kemudian syarat yang terakhir itu apa? Ayyakuna mudhafatan, harus mudhaf, ya. Ayyakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Harus mudhaf tapi kepada selain ya mutakallim. Nah, ini 3 syarat baru bisa dikatakan asmaul khamsah. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia bukan asmaul khamsah. Kalau dia bukan asmaul khamsah berarti tidak di-i'rab dengan tanda far'iyah. Tidak di-i'rab lagi dengan tanda-tanda far'iyah. Karena dia bukan asmaul khamsah kalau enggak terpenuhi salah satu dari 3 syarat ini. Artinya apa? Artinya keempat syarat ini, ya, keempat syarat ini harus terpenuhi. Ketiga syarat ini atau 4 kalau diperinci ini harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Enggak boleh tidak, ya. Ini 3 syaratnya. Coba kita praktekkan. Tapi syarat yang disebutkan oleh Syekh di sini cuma 1, yaitu idza kanat mudhafatan ila ghairi ya mutakallim. Cuma 1 yang disebutkan. Apabila dia mudhaf kepada selain ya mutakallim, baru dia di-i'rab dengan tanda-tanda far'iyah karena masuk dalam kategori asmaul khamsah. Wa illa, jika tidak terpenuhi syarat ini, maka u'ribat bil alamatil asliyah, di-i'rab dengan tanda asli. Contohnya li akhun. Akhun. Apa tanda i'rabnya di situ, Pak Bayu? Dhammah, Ustaz. Dhammah. Dhammah itu tanda asli untuk rafa atau tanda far'i? Tanda asli untuk rafa, Ustaz. Tanda asli. Kenapa dia enggak di-i'rab dengan tanda far'iyah di situ, malah dengan tanda asli? Karena dia enggak enggak mudhaf. Ya, enggak mudhaf dan enggak mudhaf, ya, di sini enggak mudhaf. Berarti salah satu syaratnya enggak terpenuhi. Kalau kita cek dengan syarat yang 3 tadi, akhun di situ. Mufrad enggak? Mufrad. Mufrad, na'am. Syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, mukabbar enggak? Enggak tasghir ya, Ustaz. Ya, mukabbar enggak tasghir. Syarat kedua terpenuhi. Mudhaf enggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Berarti syarat yang ketiganya enggak terpenuhi. Maka tidak termasuk asmaul khamsah. Kalau dia tidak termasuk asmaul khamsah, i'rabnya menggunakan tanda asli di sini, menggunakan tanda asli, ya. Baik. Sa'altu akhon. Nah, di situ akhon. Apa tanda i'rabnya, Pak Asikin? Ustaz, mansub, Ustaz. Ya, mansub tanda i'rabnya apa? Fathah, Ustaz. Fathah. Fathah. Fathah Ya. itu untuk mansub tanda asli atau tanda far'i? Posisi di sini asli, Ustaz. Asli. Kenapa dia nggak di-i'rab dengan tanda far'i? Karena dia tidak memenuhi syarat, tidak dalam syarat asmaul khamsah, Ustaz. Tidak terpenuhi syarat asmaul khamsah Ya, yang mana? betul. Yang mana? Syarat yang mana? Syaratnya dia tidak dalam bentuk mudhaf Nah, dia pada dalam selain ya. selain ya mutakalim. Ya. Jadi syarat itu Dan- yang tidak terpenuhi, yaitu Ya, tidak betul. mudhaf. Mudhaf, ya. Baik, mumtaz. Kemudian anta ka'akhin. Nah, Pak Agus Lim, ka'akhin. Di sini i'rabnya apa dia? I'rabnya jar, Ustaz. Jar. Kasroh. Karena kemasukan huruf jar. Ka. Tandanya Ya. apa? Tandanya kasroh. Kasroh itu tanda asli untuk jar atau tanda far'i?
Nah, tanda asli Ustaz. Asli. Kenapa nggak menggunakan tanda far'i di sini? Karena dia bukan asmaul khamsah Ustaz. Nah, karena bukan asmaul khamsah lagi. Kenapa bukan asmaul khamsah? Karena dia tidak memenuhi 3 syarat sebagai asmaul khamsah. Nah, Syarat yang satu tidak aja yang terpenuhi. nggak terpenuhi. Satu aja yang Iya. nggak terpenuhi. Yang Iya. mana? Yang tidak terpenuhi itu dia tidak mudhof Ustaz. Ya, nah dia tidak mudhof. Nah, jadi ingat ini teman-teman ya. Nah, karena di awal tadi pagi udah kita jelaskan yang namanya asmaul khamsah itu secara mutlak di-i'rab dengan tanda far'iyah. Menggunakan waw ketika rofa, menggunakan alif ketika nasab, menggunakan iya ketika jer. Tapi untuk dikatakan asmaul khamsah itu ada syaratnya. Ada syaratnya, itu ada 3. Ya, yang pertama itu mufrad, yang kedua itu tidak tasgir, yang ketiga itu mudhof kepada selain iya mutakallim. Apabila salah satu dari 3 syarat tidak terpenuhi, maka tidak masuk lagi dalam kategori asmaul khamsah. Kalau dia bukan asmaul khamsah, maka u'ribat bil alamatil asliyah. Di-i'rab dengan menggunakan tanda-tanda asli sebagaimana dalam contoh yang ada di sini. Baik, jelas di sini insyaallah Pak Syikin ya yang baca. Ya, insya Allah Ustaz ya. Baik, lanjut nomor 4 Pak Syikin. Arubi. Jam'ul muzakkaril salimi. Yang salim itu mudzakkar atau jamak? Gimana Ustaz? Yang disifati salim itu mudzakkar atau jamak? Jamak Ustaz. Enggak, yang disifati ini salimi Ustaz. Ya, salim itu naat untuk yang mana? Salim itu Untuk naat untuk jamak atau untuk mudzakkar? Salimnya untuk muzakkar Ustaz. Untuk jamu. Untuk jamak. Berarti kalau dia naat untuk jamak, harokat jamak di situ apa? Doma Ustaz. Doma. Berarti yang namanya naat mengikuti harokat man'ut. Iya, jam'ul muzakkar salimu. Nah, jadi diingat itu ya, Pak Syikin. Ya, syukur Ustaz. Ya. Lanjut. Kullu alamati fihi far'iyatu wahia alamatul raf'il wawu nahu daholal mudarrisuna alamatul nasbil ya'u nahu sa'altul mudarrisina alamatul jarri al ya'u nahu hazihi ghurfatul mudarrisina. Baik. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman yang keempat ya, yang di-i'rab dengan tanda far'i, dengan tanda cabang, itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu di-i'rab menggunakan tanda cabang secara mutlak. Ya, secara mutlak. Dalam keadaan apapun, mau rofa, mau nasab, mau jer, i'rabnya menggunakan tanda cabang. Makanya dijelaskan di sini, kullul alamati fihi far'iyatun. Setiap tanda yang ada dalam jamak mudzakkar salim itu adalah far'iyatun, semuanya cabang. Semuanya tanda cabang. Dia tidak menggunakan tanda asli. Apa aja tanda cabang tersebut? Alamatul raf'i al-waw. Ketika rofa tandanya menggunakan waw. Nah, dan waw itu tanda cabang. Contoh dakhala al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya waw, dan waw di sini alamatul far'iyah, tanda cabang untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua alamatun nasbi al-ya'u. Tanda nasabnya iya. Ya, tanda nasabnya iya, dan iya itu tanda cabang. Ya, contohnya sa'altu al-mudarrisina. Saya bertanya kepada guru. Nah, guru di sini maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya iya karena jamak mudzakkar salim. Berarti iya pada jamak mudzakkar salim itu adalah tanda cabang untuk nasab, ya. Kemudian alamatul jarri al-ya, tanda jarnya iya juga. Ya, iya juga. Ya, contohnya hadhihi ghurfatul mudarrisin. Ini ruangan guru. Ya, al-mudarrisin mudhaf ilaih. Ghurfatu mudhaf, al-mudarrisin mudhaf ilaih di sini.
majrur, tanda jernya iya karena jamak mudzakkar salim. Jadi intinya jamak mudzakkar salim itu di-i'rab secara mutlak menggunakan tanda cabang. Ya. Taib. Ya, Mas Wahyu, kenapa waw di sini dinamakan tanda cabang pada jamak mudzakkar salim ketika rofa? Ya Ustaz. Karena wawu bukan termasuk tanda asli Ustaz. Nah, tanda aslinya apa rofa? Kalau rofa tanda aslinya domah. Nah, mumtaz. Kemudian ya tanda kenapa? Kemudian nasab tanda aslinya? Nasab tanda aslinya fathah. Berarti ya di situ tanda cabang. Nah, terus jer? Jer tanda aslinya kasroh. Berarti ya di situ juga tanda cabang. Tanda cabang. Nah, mumtaz ya. Dapat dipahami insya Allah teman-teman ya. Selanjutnya agak mudah sih ya. Terus nomor 5. Khamis. Al-musanna kullu alamati fihi far'iyatun wahia alamatul raf'i al-alifu nahwu goba tolibani alamatul nasbi al-ya'u nahwu tolabal mudiru tolibaini alamatul jarri al-ya'u nahwu hazihil gurfatu tolibaini. Hazihil gurfatu li tolibaini. Ya. Linya huruf Hazihil gurfatu li hazihil gurfatu tolibaini. Enggak nyambung. Gurfah dengan tolib enggak nyambung karena itu ada huruf jar li. Oh ya. Hazihil gurfatu litolibaini. Nah, baik. Kemudian yang terakhir teman-teman yang di-i'rab dengan tanda cabang itu isim musanna. Isim musanna. Dan isim musanna itu di-i'rab menggunakan tanda cabang secara mutlak ya. Mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jer menggunakan tanda cabang. Makanya di sini disebutkan kullul alamati fihi far'iyatun. Semua tanda yang ada pada musanna itu tanda cabang semua. Enggak ada tanda asli. Makanya alamatul raf'i al-alif. Tanda rofa'nya menggunakan alif. Nah, alif itu bukan tanda asli. Karena tanda asli rofa' dhammah maka alif tanda cabang. Ya, nahu ghaba talibani. Talibani fa'il. Marfu tanda rofa'nya alif. Berarti alif tanda cabang pada isim musanna. Kemudian alamatun nasbi al-ya'u. Tanda nasabnya iya. Ya. Contohnya talabal mudiru talibaini. Mudir mencari 2 siswa. Talibaini itu maf'ul bih, objek yang dicari oleh mudir. Mansub tanda nasabnya iya. Berarti iya itu tanda cabang pada musanna. Karena nasab itu tanda aslinya fathah, berarti di sini iya tanda cabang. Nah, alamatul jarri al-ya'u, tanda jarnya juga iya. Contohnya hazihil ghurfatu li talibaini. Ruangan ini milik 2 siswa itu, ya. Nah, talibaini majrur karena kemasukan huruf jar li, tanda jarnya iya di sini. Berarti iya itu tanda cabang untuk jar pada isim musanna. Kesimpulannya, semua tanda yang dipakai oleh isim musanna itu adalah tanda cabang. Ya, tanda cabang karena tidak ada tanda asli di situ. Inilah beberapa tempat ya isim di-i'rab menggunakan tanda cabang, yaitu ada 5 tempat. Nah, kalau kita sebut ulang apa aja di sini, Pak Bayu, apa aja yang 5 ini? Coba tanpa lihat buku, masih ingat nggak? Tanpa lihat buku ya, coba. Ya. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, terus Asmaul khamsah. asmaul khamsah, terus Jamak muannats salim. jamak muannats salim, terus mamnu minas sarf dari sebelumnya. sarfi. Nah,
Nah, satu lagi. Satu lagi. Musana. Mutanna 5. Nah, thayyib. Nah, sekarang Pak Agus Lim. Jamak muannas salim tanda cabang letaknya di apa? Di rofa, jar atau di nasab? Tanpa lihat Jamak apa buku. teh? Jamak muannas salim tanda cabangnya letaknya di mana? Jamak Ketika muannas rofa, salim tanda cabangnya ketika nasab, Ustaz. ketika nasab menggunakan apa? Menggunakan tanda kasroh. Menggunakan kasroh. Nah, baik, mumtaz. Pak Sikin. Mamnu minas sorfi tanda cabangnya di mana Pak Sikin? Ketika rofa, ketika jar, ketika nasab. Di fathah Pak, fathah. Ya, fathah itu tanda cabangnya, tapi letaknya kapan? Ketika i'rabnya apa? Jar, nasab atau rofa? Menggunakan Posisi fathah. posisi jar Pak Ustaz. Ya, nah. Jadi ketika dia Ya. jar Jar, menggunakan ya. fathah dan betul. fathah itu Ya. tanda cabang. Itu di mamnu Baik. minas sorfi. Nasab hanya satu Pak Ustaz ya. Ya. Jadi muannas salim 1, mamnu minas sorfi satu. Ya, betul. Satu. Sisanya tinggal apa? Asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, isim munas musanna. Semuanya menggunakan tanda cabang. Ya, jadi 3 terakhir itu mutlak menggunakan tanda cabang, yaitu asmaul khamsah, mudzakkar salim, musanna. Secara mutlak menggunakan tanda cabang. Baik. Mas Wahyu, tanda cabang yang dipakai oleh asmaul khamsah apa aja? Asmaul khamsah. Wawu untuk ini Ustadz apa? Rofa dengan wawu. Ya. Nasab. Jangan lihat buku ya. Nah, Ustadz. Nasabnya alif. Alif. Nah, Alif ya, terus Ustadz. Jarnya ya. Nah, mumtaz. Jadi wawu ketika rofa, alif ketika nasab, ya ketika jer. Nah, kemudian Pak Pujo, jamak mudzakkar salim, tanda-tanda i'rabnya, tanda cabang semua apa aja itu? Wawu dan ya, Ustaz. Iya, jelaskan letaknya. Wawu pada saat rofa, terus pada saat nasab dia menggunakan ya, dan pada saat jar dia juga menggunakan ya. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini siapa yang hadir? Mbak Alfi. Ini musanna. Tanda cabangnya apa aja dan jelaskan letaknya. Rofa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Nah, baik, mumtaz, barakallahu fiik ya. Nah, ini selanjutnya yang baca adalah ini ya. Tadi Pak Asikin, sekarang Pak Agus Lim ya. Mas Wahyu belum baca ya tadi pagi. Ya, Ustaz. Silakan Mas Wahyu. Al-i'rabut taqdiriyu. La tadharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma'i fatuqaddaru fiha al-alamatu wa hadhil anwa'i hiya. Wa hadhil anwa'u. Ya, hadhihi kan fi mahalli raf'in. Jadi anwa'u badalnya. Marfu. Wa hadhil anwa'u hiya al-maqsuru wal manqusu wal mudafu ila ya'il mutakallimi. Baik, ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang i'rab takdiri. I'rab takdiri itu apa? Nah, dijelaskan di sini la tazharu alamatul i'rab. I'rab yang tidak nampak tanda-tandanya. Itu namanya takdiri, ya. Jadi tanda-tanda i'rabnya enggak nampak. Nah, itu namanya i'rab takdiri. Contohnya misalnya ya, kita mengatakan kitabi jadidun. Nah, Anda contohkan. Kitabi ya.
Jadidun. Nah, kitabi kedudukannya sebagai apa di sini? Mubtada, Ustaz. Nah, dia mubtada, ya kan? Jadidun sebagai Khobar. khobar. Naam. Baik. Jadidun khobar, ya. Nah, kitabi mubtada. Mubtada itu marfu, tanda rofaknya dhammah. Sekarang di kitab itu nampak enggak tanda dhammah? Enggak, Ustaz. Enggak. Nah, karena dia tidak nampak maka i'rabnya takdiri gitu. Nah, jadi paham insya Allah apa yang dimaksud dengan i'rab takdiri ya. I'rab takdiri itu adalah i'rab yang tidak nampak tandanya. Itu i'rab yang tidak nampak tandanya itu namanya takdiri. Ya, contoh lain misalnya. Kita contohkan misalnya al-fata ya. Al-fata hadirun. Sang pemuda hadir, gitu kan? Ini sang pemuda hadir. Nah, al-fata i'rabnya sebagai apa? Di situ teman-teman. Mubtada. Sama sebagai mubtada, hadirun sebagai khobar. Nah, harokat alamatur raf'i, tanda rofaknya dhammah al-fata di sini karena dia mufrad. Nampak enggak dhammahnya? Tidak. Enggak nampak karena dia diakhiri alif. Alif itu enggak bisa dibaca harokatnya. Maka inilah yang dinamakan dengan tanda takdiri, ya. Atau i'rab takdiri, bukan tanda takdiri, i'rab takdiri. Ya, i'rab yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan karena enggak nampak tandanya. Ini. Nah, contoh lain misalnya, ya. Kita mengatakan al-qadi, ya. Al-qadi, ya. Al-qadi zahibun, misalnya kita bilang. Sang qadi telah pergi, ya. Al-qadi zahibun. Nah, sama kedudukannya sebagai mubtada juga, ya. Kedudukannya sebagai mubtada. Nampak enggak harokat dhammah pada al-qadi? Enggak, Ustaz. Enggak. Al-qadi antum bilang, bukan dibaca al-qadiyu tapi al-qadi. Tidak dibaca harokat dhammahnya karena berat dalam lidah orang Arab, ya. Sehingga nanti dinamakan i'rab takdiri dia i'rabnya sebab tidak bisa dinampakkan tanda i'rabnya. Jelas ini apa yang dimaksud dengan i'rab takdiri ya? Insyaallah, Ustaz. Allah, Ustaz. Nah, jadi i'rab takdiri itu letaknya di 3 tempat, ya, di 3 jenis isim, ya. Fi salasati anwa'in minal asma'i, di 3 jenis isim. Fatuqaddaru fihal alamatu, maka tanda-tanda i'rabnya ditakdirkan, tidak dinampakkan tapi ditakdirkan. Apa saja 3 isim itu? Pertama isim maksur, yaitu isim yang diakhiri alif. Ya, isim maksur itu isim yang diakhiri alif. Kemudian wal mankus, mankus itu isim yang diakhiri ya, ya. Diakhiri ya seperti al-qadi tadi. Kalau al-maksur itu seperti al-fata, diakhiri alif, al-mankus diakhiri ya, ya, contohnya al-qadi. Kemudian al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ini yang ketiga, yang mudhaf kepada ya mutakallim seperti kitabi dalam contoh yang kita sebutkan tadi. Mudhafnya kepada ya mutakallim. Nah, ketiga tempat ini semuanya menggunakan i'rab takdiri. Kalau maksur itu alasannya udzur. Alasannya udzur. Karena enggak ada yang bisa baca harokat alif. Ada yang bisa baca harokat alif? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Nah, kalau kebaca itu nama hamzah ya. Jadi yang kebaca harokatnya itu hamzah bukan alif. Alif itu tidak ada yang bisa membaca harokatnya. Udzur alasannya. Ya, udzur. Jadi maksur atau yang diakhiri alif itu enggak ditampakkan harokatnya karena udzur. Karena udzur. Kemudian mankus. Mankus itu yang diakhiri iya. Alasannya tidak ditampakkan harokatnya adalah karena dia sakil, berat, ya. Listiqol, berat di lidah orang Arab.
Ya, ini alasannya. Jadi lidah orang Arab itu berat untuk menampakkan harokat dhammah di atas ya. Itu berat sehingga ditakdirkan, tidak dinampakkan. Kemudian untuk al-mudhaf ila ya mutakallim ini alasannya munasabah, lil munasabah. Ya, untuk menyesuaikan dengan ya, karena harokat yang sesuai dengan ya itu apa? Dhammah, fathah atau kasroh? Kasroh, Ustaz. Kasroh. Ya, makanya kitabi, baknya jadi kasroh. Ya. Padahal asalnya dhammah. Cuman kan kalau dipakai dhammah kemudian setelahnya iya itu nggak cocok. Nggak cocok. Yang cocok itu ya kasroh. Sehingga nanti dhammahnya ditakdirkan, tidak dinampakkan karena ba itu menyesuaikan harokatnya dengan iya. Itu namanya munasabah. Jelas ini teman-teman ya? Insya Allah jelas Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Nah, coba di sini sebelum kita lanjut, ini, Pak Agus Slim coba diulangi, ya. Nah, diulangi alasan kenapa di isim maksur enggak nampak harokatnya, begitupun mangkus, begitupun ya mutakallim. Ya Ustaz. I'rab untuk isim mangkus dia tidak dinampakkan karena ia berat dalam menerima harokat. Ya. Harokat Terus, dhammah sama harokat dhammah ya, adapun fathah ringan. Nah. Terus lalu isim maksur dia juga i'rabnya tidak nampak karena isim maksur diakhiri dengan huruf alif dan huruf alif tidak bisa berharokat. Nah, tidak bisa dibaca harokatnya. Nah. Terus yang ketiga pada mudhofun ilaih juga tidak bisa dinampakkan. Bukan yang mudhaf kepada ya gitu. Oh. Dan yang mudhaf kepada ya mutakallim juga tidak bisa dinampakkan i'rabnya karena ya berat dalam menerima harokat dhammah. Bukan itu ya. Jadi yang mudhaf kepada ya mutakallim itu enggak bisa dinampakkan tanda i'rabnya karena untuk menyesuaikan harokatnya dengan iya. Oh ya, munasabah namanya, munasabah. Coba antum kan kalau baca dhammah ya. Coba lihat di sini. Kitabi, ini kan jadi kasroh ya. Kitabi. Asalnya kan dhammah. Dhammah itu cocok nggak dengan iya? Tidak, Ustaz. Nah, jadi kitabui, gitu kan nggak enak. Kitabui itu nggak enak. Nggak enak. Makanya nanti di kasroh ba ini untuk menyesuaikan dengan iya. Nah, itu namanya munasabah. Menyesuaikan itu munasabah. Sehingga dhammahnya tidak dinampakkan. Nah, itu alasannya. Ya, kalau diringkas pertama uzur, kedua thiqal, ketiga munasabah namanya. Munasabah. Nah, tayyib, lanjut dibaca apa aja isi maksur penjelasannya di sini. Siapa Ustaz? Nah, masih Mas Wahyu, baru sedikit dibaca. Ya Ustaz. Al-maksuru huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Akhiruhu alifun lazimatun. Nahu al-mustashfa al-fata al-asha. Tuqaddaru fihi al-alamatus salasu nahu qatlul fata qatalal fata al-af'a bil asha. Nah, taqulu fi. Kita jelaskan dulu apa itu maksur. Nah, disebutkan di sini. Maksur itu adalah isim. Jadi yang namanya maksur itu letaknya di isim. Enggak ada fiil maksur, enggak ada huruf maksur, ya. Nah, jadi ingat yang namanya maksur itu isim. Ya, isim istilah untuk isim. Jadi enggak ada fiil maksur, enggak ada huruf maksur. Karena yang namanya maksur itu al-ismu. Ya, letaknya di isim, ya. Kemudian al-mu'rabu. Nah, isimnya mu'rab.
berarti nggak ada maksur pada isim mabni. Ya. Nggak ada maksur pada isim mabni. Ya, karena yang namanya maksur itu letaknya di isim mu'rab. Ya. Kemudian akhiruhu alifun, yang diakhiri alif. Ya. Karena kalau diakhiri selain alif, entah itu wawu atau iya, dari huruf-huruf ilat, maka itu bukan maksur namanya. Harus berupa alif. Diakhiri alif ya. Kemudian lazimatun, alifnya harus lazimah. Lazimah itu artinya nggak bisa berubah-ubah, tetap. Alifnya harus tetap. Ya, kalau alifnya bisa berubah-ubah, maka itu bukan maksur namanya. Ya. Jadi ini ketentuannya teman-teman. Apa itu maksur? Maksur itu pertama dia harus isim, kedua harus mu'rab, ketiga akhirnya alif, keempat alifnya lazimah. Tetap tidak berubah-ubah. Apabila salah satu dari keempat ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan maksur. Contoh misalnya. Ya. Kalau ada kata, ya, ala. Ala ini akhirnya alif enggak, Pak Bayu? Ya Ustaz. Ala. Berarti dia maksur atau bukan? Bukan Ustaz. Kenapa bukan? Alifnya bukan lazim kayaknya Ustaz. Kenapa ala bukan? Dia bukan isim. Bukan isim. Dia huruf. Huruf. Naam. Ya. Terjebak di situ. Iya. Kemudian contoh lain misalnya. Ya. Da'a. Nah, ini akhirnya alif. Da'a. Pak Guslim, maksur atau bukan? Bukan Ustadz. Kenapa? Karena dia bukan isim. Tapi? Fi'il. Fi'il, naam. Ya. Fi'il. Kemudian, kalau ada kalimat misalnya. Hadza. Itu akhirnya alif atau bukan? Fasikin. Ya Ustaz. Hadza. Akhirnya alif atau bukan? Bukan Ustaz. Lihat, itu tulisannya ada alif. Oh iya, tulisan alif. Akhirnya ya, alif. Ya, akhirnya alif. Alif. Berarti alif, berakhir alif tuh. Akhirnya alif. Hadza isim atau bukan? Bukan Ustaz. Isim ya, ya isyarah Ustaz. Isim isyarah. Berarti dia maksur atau bukan? Karena tadi kan syaratnya isim Ustaz ya, tapi bukan isim maksur ya Ustaz. Bukan isim maksur bukannya. Kenapa dia bukan isim maksur? Hadza. Kan dia isim. Dan akhirnya alif. Akhirnya alif. Bentar. Huruf terakhirnya alif betul Ustaz ya. Alif huruf terakhirnya alif. Hadza. Iya. Tapi sebelumnya tidak berharokat patah Ustaz. Patah itu za. Oh, za patah ya. Berarti ini benar Ustaz ya. Maksur atau bukan? Hadza. Gini aja Ustaz, dia kalau itu memang memenuhi syarat ya saya rasa maksur Ustaz nih. Maksur. Tayyib ya. Iya, betul. Ya. Benar enggak ini Mbak Alfi maksur? Hadza? Bukan Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Karena dia isim isyarah. Iya, dia isim benar. Kenapa bukan maksur? Syarat yang mana enggak terpenuhi? Kan syaratnya ada 4 ya. Pertama dia harus isim, kedua dia mu'rab, ketiga akhirnya alif, keempat alifnya lazimah. Tidak murab dia. Dia tidak mu'rab, tapi mabni. Ini syarat yang enggak terpenuhi, Pak Asikin. Iya, mabni Ustaz ya. Ya, jadi dia bukan isim maksur karena dia mabni. Iya, mabni. Betul Ustaz. Jelas insyaallah ya. Iya. Baik, ya. Kemudian kalau ada kalimat ya, seperti ini misalnya. Al-hadi. Ya. Ini maksur atau bukan? Pak Pujo. Bukan Ustaz. Kenapa?
karena tidak berakhiran alif. Karena tidak berakhiran alif. Nah, toyib. Kemudian kalau ada kalimat seperti ini, ya. Kitaba Muhammadin. Nah, Mas Wahyu, kitaba. Itu akhirnya apa Mas Wahyu, kitaba? Alif, Ustaz. Alif. Nah, alif. Nah, berarti dia maksur bukan? Kitaba kan isim, ya, mu'rab, akhirnya alif. Nah, Bukan, tiga Ustaz. syarat terpenuhi. Bukan. Bukan, kenapa? Karena alifnya bukan lazimah. Nah, karena alifnya bukan lazimah, bukan alif yang Bisa tetap, tapi bisa berubah ke selain alif ya, Ustaz. ke iya, ya. Kan tandanya cuma dua, alif ketika rofa, iya ketika jar dan nasab isim mutanna. Ya, Ustaz. Ya, kitaba itu kitabani asalnya ya. Kitabani ya. Kemudian dimudhofkan jadi nunnya dibuang menjadi kitaba Muhammadin. Seakan-akan diakhiri alif. Tapi alifnya itu tanda i'rab, bukan alif asli. Bukan alif yang tetap gitu, tapi alif yang bisa berubah-ubah. Berubah ke iya kalau nasab misalnya kitabai Muhammadin antum bilang. Kalau nasab atau jar kitabai berubah jadi iya. Maka alifnya bukan lazimah sehingga tidak bisa dinamakan maksur. Ini ya. Kalau kalimatnya kayak gini Pak Bayu, ya. Aso. Nah, itu maksur atau bukan? Katanya aso. Tongkat artinya. Isim akhirnya maksur, Ustaz. Maksur. Kenapa maksur? 4 syaratnya terpenuhi, Ustaz. Keempat syaratnya terpenuhi. Kalau tulisannya kayak gini, ya. Kita ubah tulisannya. Aso. Ya, asok. Tulisannya kayak gini. Masih maksur atau bukan? Pak Guslim. Masih, Ustaz. Iya, benar. Lupa nih penulisan fiil yang mu'tal ini. Masih lupa nggak penulisan fiil yang mu'tal? Cara menulis alif di fiil yang mu'tal. Iya, apa lupa Ustaz? Siapa yang masih ingat cara menulis alif pada fiil mu'tal? Ya. Mu'tal itu fiil yang diakhiri huruf ilat di fiil madi. Aso yaksi itu artinya bermaksiat, ya. Aso yaksi bermaksiat. Bacanya sama tapi tulisan alifnya beda. Yang satu alif tegak, yang satu alif bengkok. Ya. Tayyib, Mas Wahyu, kapan kita nulis alif dengan alif tegak pada fiil madi? Ini udah dibahas nih di pembahasan pembahasan fiil nakis, fiil mu'tal di juz kedua ini. Lupa ya? Ketika ini Ustaz, huruf gantiannya wawu ya Ustaz? Ya, ketika huruf alif itu gantian wawu. Wawu, seperti da'a, yad'u gitu kan, fiil mudhari'nya yad'u ada wawu, berarti alifnya ditulis tegak. Alifnya ditulis tegak. Kalau pakai alif bengkok, kapan? Ketika huruf aslinya ya. Ketika gantian huruf aslinya gantian ya. Nah, makanya aso yaksi. Itu kan ya di fiil mudhari'. Berarti alifnya gantian ya, maka ditulis bengkok. Berarti aso di sini masih dinamakan maksur apa enggak jadinya Pak Guslim? Oh, bukan Ustaz. Kenapa?
Karena aslinya bukan alif, Ustaz. Nah, karena dia bukan isim tapi Fi'il ya, Ustaz ya. fi'il madi ya. Asa ya'si, bermaksiat. Ya. Jelas ya? Jadi ada yang bacaannya sama, aso gitu kan. Nah, aso. Nah, tapi ternyata bukan isim maksur karena yang satu fi'il. Dari mana kita tahu dia fi'il? Penulisannya pakai alif bengkok. Nah, itu fi'il. Nah, fi'il. Ya. Baik, artinya bermaksiat. Ala kulli hal, intinya untuk bisa dikatakan isim maksur harus terpenuhi 4 syarat ini ya teman-teman ya. Dia harus isim, kedua harus mu'rab, ketiga harus diakhiri alif, keempat alifnya harus lazimah. Alif yang asli atau alif yang tidak berubah-ubah. Itu namanya lazimah. Contohnya adalah al-mustasfa. Al-mustasfa isim, kemudian dia mu'rab, akhirnya alif, alifnya lazimah. Al-fata, al-asa pun sama. Ya, isim, mu'rab, akhirnya alif dan alifnya lazimah. Maka ketiga contoh ini dinamakan dengan isim maksur. Dinamakan dengan isim maksur. Ya. Kemudian tuqaddaru fihil alamatus tsalas. Ya. Jadi isim maksur itu menggunakan i'rab muqaddarah pada 3 keadaan. Ya. Jadi pada tiga keadaannya itu menggunakan i'rab muqaddarah. Ketika rofa juga menggunakan tanda muqaddarah. Ketika nasab menggunakan tanda muqaddarah, ketika jer juga menggunakan tanda muqaddarah. Makanya disebut alamatus salas, tanda yang 3. Tanda yang 3 itu dhammah, fathah, kasroh. Itu semuanya menggunakan tanda i'rab yang muqaddarah atau menggunakan i'rab muqaddarah. Ya. Karena tadi mutlak alif itu nggak bisa dibaca harokatnya. Sehingga ketika dia rofa, nasab, jer pun menggunakan tanda muqaddarah. Ya. Contoh qatala al-fata al-af'a bil asa. Al-qatala membunuh. Qatala telah membunuh. Al-fata seorang pemuda telah membunuh. Al-af'a. Al-af'a itu ular. Objek yang dibunuh. Jadi seorang pemuda telah membunuh ular. Bil asa dengan menggunakan tongkat. Ini terpenuhi 3-tiganya. Yang pertama al-fata. Al-fata kedudukannya sebagai fa'il. Marfu tanda rofanya apa? Dhammah muqaddarah. Karena alif nggak bisa dibaca harokatnya. Al-af'a di sini sebagai maf'ul bih. Berarti mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Karena nggak dibaca harokat alif. Ya. Kemudian bil asa. Asa di sini kemasukan huruf jer. Bi. Berarti dia majrur. Tanda jernya juga kasrah muqaddarah di sini. Ya. Baik, jelas ini teman-teman ya. Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Langsung dibaca. Taqulu fi iqrabin hadhil kalimatu al-fata fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, terus Al-af'a maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. nah, terus Al-asa majrurun bil ba'i alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. nah, artinya semuanya menggunakan tanda muqaddarah. Ketika rofa pakai dhammah muqaddarah, ketika nasab pakai fathah muqaddarah, ketika jer pakai kasrah muqaddarah. Karena tadi uzur, karena uzur tidak ada yang bisa membaca harokat alif ini. Kemudian di catatan kaki bawah nomor 1 ada, coba dibaca. Ida Nuwina. Ida nuwinal maksuru hudifatil alifu bin nutqi la Littiqa. Is-sakinaini. Nah, Ahu al-fata fatan. Wahina idin tuqaddarul alamatu alal alifi al-mahzufi
Al-mahdzufati. Nahu ittasala Mustafa bifatan Mustafan bifatan duhan. Nah, baik, perhatikan di sini. Nah, ini penting, kaidah penting ini. Idza nuwinal maksuru, ya, apabila isim maksur ditanwinkan, maksudnya apabila isim maksur dibuang alif lamnya, itu maksudnya nuwina. Karena namanya isim mu'rab kalau ada alif lamnya nggak boleh bertanwin. Kalau nggak ada alif lamnya bertanwin apa enggak? Tanwin Ustaz. Bertanwin ya. Jadi ingat ya, jadi isim nakirah itu bertanwin. Berarti ketika antum membuang alif lam pada isim maksur otomatis dia bertanwin. Ya, bertanwin. Nah, nanti kalau tanwin itu biasanya diakhiri alif akhirnya. Bukankah begitu? Ya Ustaz. Zaidan gitu kan? Zaidan ada alifnya. Fatan. Nah, nanti ada iltiqa sakinain di situ. Ya. Ada iltiqa sakinain bertemu dua alif, maka alifnya dibuang. Ya, alif yang dibuang sehingga menjadi fatan gitu. Menjadi fatan, ya. Fatan. Jadi dia fatan antum tanwin fatan, tetap ada tulisan alif tapi ada alif yang dibuang. Ya. Karena seperti ini teman-teman. Kalau mansub kan ada tulisan alif. Ya. Seperti kita mengatakan Zaidan. Ya. Di sini ada alif enggak? Zaidan. Ada alif enggak? Ada kan? Nah, begitupun nanti kalau al-fatahnya mansub, ya, otomatis nanti ada alif juga kalau antum buang. Ya, ada dua alif ya. Fatan ya. Ada dua alif ya, ada dua alif. Seperti itu ya. Fatan ada dua alif. Nah, alif pertama sama alif kedua itu sama-sama sukun kan? Sama-sama enggak punya harokat, berarti iltiqa sakinain. Ketemu dua sukun. Kaidahnya kalau ketemu dua sukun dalam satu kata, maka salah satu dibuang. Nah, alif yang pertama dibuang sehingga menjadi fatan. Nah, menjadi fatan. Ini. Menjadi fatan. Baik. Nah, menjadi fatan di sini. Nah, jadi taknya tanwin, fathatain taknya. Kemudian tetap ada alif. Nah, alif ini nanti alif yang tadi. Alif yang merupakan tanda tanwin tadi atau alif yang menunjukkan adanya fathatain gitu. Jelas ya ini? Jelas nggak ini? Ya Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Baik. Mau nanya boleh Ustaz? Hah? Nanya. Ya silakan. Ada dua Ustaz. Yang pertama tadi agak di depan. Yang bentuk apa? Tasghir Ustaz. Ya. Syarat ya, syarat. Karena ya tasghir, kalau yang Hasanun kan Husainun, Fuailun gitu ya Ustaz ya. Ya. Kalau yang Ahun tasghirnya gimana Ustaz? Uhayyun. Ya. Oh, Uhayyun. Asalnya Uhawayyun gitu kan. Nah, tapi wawunya dibuang karena ahun itu 3 huruf. Ahun itu asalnya ahawun, itu Pak Bayu. Ahun asalnya ahawun. Nah, ahawun gitu. Asalnya ahawun ya. Uailun berarti uhuwayyun asalnya. Uhuwayyun, tapi karena waw dibuang menjadi uhayyun langsung. Jelas Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Nah, Hasan Husain ya. Ahun Uhayyun. Ya. Abun apa? Ubayyun. Nah. Apa ada lagi? Yang kedua apa? Yang kedua ini Ustaz, untuk pengetahuan tadi kan kalau yang ini ada alif lazimah ya Ustaz. Ya. Ada semacam istilah alif lazimah.
Ya. Ada istilah lain nggak alif apa lagi itu Ustaz selain alif lazimah? Nah, alif lazimah ada yang namanya alif zaidah lawannya. Alif zaidah. Ya, alif zaidah itu kayak di isim musanna tadi. Dia kan tambahan sebagai tanda i'rab. Makanya kan kaidah dalam membuat isim musanna itu apa? Mufrad plus alif dan nun. Berarti alifnya tambahan. Itu namanya alif zaidah. Lawan dari lazimah. Sekarang Ustaz. Baik. Ada lagi? Ustadz mau nanya. Ya, silakan. Nahwu dibaca nahwu atau nahu? Nahwu. Nahwu. Karena nanti sebagai mudhaf nggak boleh bertanwin. Ya, nahwu nanti dahwalal mudarrisun itu fi mahalli jarin mudhaf ilaihnya nahwu. Itu artinya contoh, Ustadz. Ya, contoh. Ya. Apa bedanya sama misal? Sama, nah, sama aja. Cuman penggunaan nahu secara bahasa itu nanti ada banyak ya. Ada kalau nggak salah ada 7 penggunaan kata nahu secara bahasa. Di antaranya itu misal, nahu bermakna misal, kemudian nahu bermakna jihah arah. Misalnya zahabtu nahwal masjidi. Saya pergi ke arah masjid. Ya, nahwa itu bermakna arah. Ya. Kemudian nanti bermakna ya anha itu nanti jamak dari nahu artinya penjuru ya. Zahabtu ila anha'il alam ya, saya pergi ke penjuru alam semesta. Nah, itu banyak jadi maknanya ada 7 ya. Itu nanti dibahas sendiri pas belajar kitab nahu yang lebih tinggi. Yang penting kalau dalam contoh nahu di sini artinya misal. Baik Ustadz, syukron. Ada lagi? Afwan Ustaz, saya. Ya, silakan Pak Muslim. Tadi yang apa? Jam'ul mudzakkari salimu itu kan salimunya itu naat dari jam'u ya Ustaz ya. Iya. Flashback aja Ustaz. Saya lupa. Itu jam'u kan nakirah ya Ustaz ya. Itu kan mudhofnya ke mudzakkar. Mudhofnya ke yang ada alif lam. Salah satu tanda ma'rifat itu kan mudhof kepada yang ma'rifat. Oh iya iya. Baik Ustaz, syukran. Ada lagi? Nah. Jadi intinya teman-teman, antum kalau isim maksur itu dibuang alif lamnya, maka nanti sebelum ya itu sebelum alif dikasih fathatain, itu gampangnya ya. Jadi kapanpun antum menemukan isim maksur dibuang alif lamnya, maka sebelum alif dikasih fathatain ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya Pak Bayu, Al-Huda, antum buang alif lamnya jadi apa? Hudan. Nah, hudan ya. Nah, tadi Al-Asa, kalau dibuang alif lamnya jadi apa Pak Guslim? Al-Asa berarti menjadi ason. Ason, nah, ason. Al-Mustashfa, Mbak Alfi, jadi apa? Mustashfa. Berfathatain sebelum alif. Mustashfan. Mustashfan. Nah, mustashfan. Fasikin. Nah, misalnya Al-Mustafa. Mustofan, Ustaz. Mustofan. Nah, Mustofan. Ya. Baik. Insyaallah paham ya, teman-teman ya. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke isim manqus. Siapa selanjutnya ini? Ya. Ayo Pak Bayu. Al-manqusu huwa lismul mu'rabu alladhi akhiruhu bi ya'ul lazim maksurun maksuru ma qablaha nahwu al-qadi al-mahami al-muhami al-muhami as-sani al-madi al-wadi al-ma'ani.
Terus takdir tuqaddaru tuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu wa tudhiru fihi fathatu wa tazharu, bukan wa tuzhiru. wa tadharu fihi fathatu nahu sa'anan qadi al-muhammiya anil jani. Nah, baik. Kemudian kedua, kita akan membahas tentang mankus. Karena yang pertama tadi kan yang di-i'rab dengan tanda muqaddarah adalah maksur, yang kedua itu mankus. Apa itu isim mankus? Wa al-ismu. Jadi dia harus isim. Mankus itu harus isim, berarti enggak ada mangkus fiil, enggak ada mangkus huruf gitu. Yang mangkus itu harus dari isim. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian al-mu'rabu, dia harus mu'rab, berarti enggak ada mangkus pada isim mabni, ya. Enggak boleh ada mangkus dalam isim mabni. Ya, kemudian akhiruhu yaun, diakhiri ya. Nah, berarti kalau akhirnya alif apa namanya? Pak Bayu yang baca. Ya, Ustaz. Kalau akhirnya alif apa namanya? Maksur. Maksur. Jadi keluar dari kata akhiru ya ini yang akhirnya alif. Ya, kalau akhirnya alif maksur, sedangkan akhirnya ya mankus istilahnya. Kemudian lazimatun, ya. Iya-nya harus lazimah. Iya-nya harus lazimah, bukan zaidah, ya. Iya-nya lazimah. Ini ketentuan yang keempat. Maksurun ma qablaha. Ya, maksurun ma qablaha. Huruf sebelum ya harus kasroh. Nah, ini jadi ada 5 ketentuan. Pertama dia harus isim, kedua dia harus mu'rab, ketiga diakhiri ya, keempat ya-nya lazimah, kelima sebelum ya harokatnya kasroh. Ini 5 ketentuan baru bisa dinamakan mankus. Ya, coba kita praktekkan syarat-syarat ini. Nah, mulai dari Mas Wahyu paling bawah. Fi, nah, mangkus atau bukan? Diakhiri ya lo sebelumnya kasroh. Bukan Ustaz. Kenapa? Karena dia bukan isim. Karena dia bukan isim tapi Huruf. huruf. Nah, kemudian yarmi. Nah, Roma yarmi, melempar. Papujo, ini akhirnya ya sebelumnya kasroh. Mangkus atau bukan? Bukan, Ustaz. Kenapa? Karena dia bukan isim. Tapi? Fiil. Tapi fiil. Nah, kemudian ya alladzi. Nah, ini Mbak Alfi. Alladzi, akhirnya ya sebelumnya kasroh loh, dan dia isim. Mangkus atau bukan? Bukan Ustaz. Kenapa? Karena dia tidak murab. Karena dia tidak mu'rab. Nah, tapi mabni. Nah, tayyib. Nah, kemudian contoh lain misalnya. Kitabi. Nah, ini. Kitabi. Kitab saya. Kitabi. Nah, Pak Guslim, ini akhirnya ya sebelumnya kasroh. Mangkus atau bukan? Isim juga. Bukan Ustaz. Kenapa? Karena iya-nya bukan ya lazim Ustaz. Ya, bukan ya lazimah tapi tambahan. Ya, dia mudhaf ilaih, kata tersendiri gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, tayyib mumtaz. Jadi dia bukan isim mangkus. Kalau ini ya. Zabyun. Ya. Zabyun. Zabyun itu artinya kijang. Zabyun. Ini mangkus atau bukan? Pak Asikin. Zabyun. Ustaz. Zabyun. Zabyun itu isim, kemudian dia mu'rab, ya. Kemudian akhirnya iya-nya itu ya lazimah, ya asli. Nah, apakah dia mangkus atau bukan? Zabyun.
Karena sebelum ya lazimnya harokatnya yang belum pas Pak Ustadz, tidak kasroh. Tidak kasroh tapi Sukun Pak Ustadz. sukun. Maka Iya nggak betul. bisa dinamakan Iya. mangkus. Mankus ya. Ya, Betul, jelas Ustadz. ini ya. Jadi Jelas. semua ketentuan ini harus terpenuhi baru bisa dikatakan mangkus ya. Contohnya sa'alal qadi, ini contohnya al-qadi. Nah, al-qadi di sini akhirnya iya, ya iyanya lazimah, sebelumnya kasroh, dia isim dan mu'rab, maka isim mangkus namanya al-qadi. Begitupun al-muhami. Al-qadi itu hakim ya. Qadi al-muhami itu pengacara. Ya, pengacara pengangguran, banyak acara kayak saya ini. Kemudian at-tani ya. At-tani di sini sama al-madi ya. Sama, lampau artinya al-madi. Al-wadi. Al-wadi apa al-wadi? Lembah Pak Ustadz ya? Ya, lembah. Al-ma'ani makna. Ya. Ya. Jadi Makna semuanya makna. ini adalah isim mangkus karena semua syaratnya terpenuhi. Semuanya isim, kemudian mu'rab, akhirnya ya, ya-nya lazimah, dan sebelumnya kasroh. Ya. Kemudian letak dia menggunakan harokat muqaddarah di mana? Nah, disebutkan di sini tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasroh. Jadi cuma dua tempat aja. Dua harokat aja yang muqaddarah, yaitu dhammah dan kasroh. Itu yang muqaddarah. Cuman harokat dhammah dan kasroh aja yang muqaddarah. Karena yang berat cuman itu aja. Ya. Jadi harokat yang paling berat itu dhammah, kemudian kasroh, dan yang paling ringan itu fathah. Itu urutannya. Ya. Jadi dhammah itu berat, kasroh itu berat, fathah itu ringan. Makanya dalam sebagian kitab tafsir para ulama itu dijelaskan kayak gini teman-teman. Sebentar. Ya. Hubbun ya. Kemudian ada hibbun. Kemudian ada habbun. Nah. Apa artinya hubbun? Cinta. Hibbun kekasih ya. Hibbun itu kekasih. Habbun itu biji, ya, satu biji. Ya, makanya disebutkan dalam kitab tafsir kenapa pakai dhammah? Karena hidup tanpa cinta itu berat katanya. Kemudian hibbun kenapa pakai kasroh? Karena hidup tanpa orang yang dicintai itu berat. Ya, makanya dia pakai harokat yang berat. Dhammah dan kasroh itu berat. Habbun satu biji, biji itu ringan, ya. Bijian itu ringan, makanya pakai fathah. Dari sini ya ada yang mengatakan harokat paling berat itu dhammah, kemudian kasroh baru yang paling ringan itu fathah. Ini urutannya. Ya, ini urutannya. Ya. Nah, untuk yang dua berat, dhammah dan kasroh itu nggak bisa dinampakkan di lidah orang Arab. Pada huruf iya nggak bisa dinampakkan pada huruf iya untuk harokat yang berat ini. Sehingga dia menggunakan harokat muqaddarah. Nah, jadi dua tempat ya isim mangkus di i'rab dengan harokat muqaddarah, yaitu ketika marfu dengan dhammah muqaddarah dan ketika majrur dengan menggunakan kasroh muqaddarah. Karena dua harokat ini berat ya. Kemudian wa tazharu fihi al-fathatu. Berbeda dengan fathah maka nampak karena fathah itu ringan. Ya, contohnya sa'ala al-qadi al-muhamiya anil jani. Ya. Sa'ala al-qadi. Sa'ala telah bertanya. Al-qadi, qadi, hakim telah bertanya. Ya. Kepada siapa? Al-muhamiya, kepada pengacara. Tentang apa? Anil jani, tentang pelaku kriminal. Ya. Al-jani itu pelaku kriminal. Jadi di situ al-qadi marfu sebagai fa'il dari sa'ala. Marfu tandanya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa pakai dhammah muqaddarah? Karena dhammah itu berat, di atas ya itu berat, ya. Kemudian al-muhamiyah, dia sebagai maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya fathah zahirah, fathah yang nampak. Kenapa pakai fathah yang nampak? Karena fathah itu ringan, ya, pada huruf ya, ringan sehingga bisa dinampakkan.
Anil jani. Al jani majrur karena kemasukan an. Tanda jarnya apa? Kasroh muqaddarah. Kenapa menggunakan muqaddarah? Karena kasroh itu berat pada iya sehingga tidak dinampakkan. Jelas ini teman-teman? Insya Allah jelas Ustaz. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Insya Allah. Lanjut Pak Bayu, baca taqulu fi i'rabi hadzal kalimati. Taqulu fi i'rabi hadhihi kalimati al-qadi fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Al-muhamiyah maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Al-jani majrurun bi'an alamatu jarruhu kasratun alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Baik. Ya. Kenapa dhammah pakai muqaddarah, kasrah pakai muqaddarah, Pak Bayu? Karena dia ini Ustadz bukan tanda asli dan tidak nampak. Nah, ini asli dia. Tanda asli kan dhammah tanda asli, kasrah tanda asli. Nggak nampak Ustadz. Dhammahnya nggak nampak. Kenapa ya? Alasannya kenapa nggak nampak gitu loh? Nggak nampak karena berat. Berat. Ya, itu jangan dilupakan berat. Kalau di fathah kok nampak? Kenapa? Karena fathah itu fathah ringan. Baik, ya. Kemudian waqad yakunu waqad yakunul manqusu mahdufal ya'i. Naam. Nahwu zahaba. Putus Ustaz. Zahaba, benar? Zahaba qadin ila muhamin. Ini intinya. Jadi ya pada isim mangkus itu dibuang. Kapan? Ketika tanpa alif lam. Jadi kalau antum buang alif lam maka iya-nya juga dibuang. Itu aturannya teman-teman ya. Ya. Nah, ingat. Jadi isim mangkus itu kalau dijadikan nakiroh alif lamnya dibuang maka iya yang di akhir juga ikut dibuang. Nah, al-qadi ketika alif lam dibuang menjadi qadin. Al-muhami ketika alif lam dibuang menjadi muhamin. Nah, gitu. Ya. Al-hadi ketika alif lam dibuang jadi apa? Hadin. Hadin. Nah. Hadin. Baik, jelas insyaallah ini ya. Kemudian taqulu Taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini. Qadin fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i al-mahdufatin. Ya. Al-mahdufati. Ya. Jadi dhammah muqaddarah pada iya yang dibuang, ya. Karena tadi iya dibuang disebabkan alif lam dibuang. Terus Muhamin majrurun bi ila alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i al-mahdufati. Nah, iya-nya juga dibuang karena alif lamnya dibuang jadi muhamin tetap menggunakan dhammah kasrah muqaddarah di atas iya yang dibuang tadi, ya. Jadi intinya isim mangkus itu ya dia menggunakan harokah muqaddarah kapan? Ketika harokatnya dhammah dan kasroh. Adapun fathah maka zahirah. Ini intinya. Kemudian ya boleh dibuang ketika alif lam pada isim mangkus dibuang. Ini. Kemudian selanjutnya terakhir al-mudhaf. Al-mudhafu ila ya'il mutakallimi. Nahwu zamili. Terus Tuqaddaru fihi alamatus salasatu. Salasu. Nahwu salasu. Nahwu da'a jadda ustadi ma'zuman
Da'a jaddi Jaddi ustadi ma'a mana Ustaz? da'a jaddi Jangan ustadi jaddi ma'a. ustadi ma'a zumalai. Nah, baik. Jadi ini terakhir itu yang menggunakan harokah muqaddarah adalah yang mudhaf kepada ya mutakallim secara mutlak. Ya, jadi dia menggunakan harokat muqaddarah secara mutlak. Artinya di harokat yang 3 tetap muqaddarah. Mau rafa, mau nasab, mau jar tetap menggunakan harokat muqaddarah. Makanya al-alamatus salas letaknya di 3 tanda, yaitu dhammah, fathah, kasrah semuanya muqaddarah. Ya, alasannya apa? Munasabah untuk menyesuaikan tadi harokat dengan iya. Da'a jaddi telah memanggil atau telah mengundang. Jaddi kakekku, berarti kakek pelaku yang mengundang. Marfu sebagai fa'il. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah ya alal ya, dhammah muqaddarah ya di sini. Ustadi yang diundang, objek yang diundang, maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ma'a dzumala'i, dzumala'i di situ majrur dengan ma'a. Ya majrur karena ada ma'a. Berarti dzumala'i majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Nah, intinya yang mudhaf kepada ya mutakallim itu pasti menggunakan harokat muqaddarah secara mutlak. Itu intinya. Ya, terus takul Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati jaddi fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Ustadi maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Zumalai mudhafun ilaihi majrurun alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Nah, semuanya menggunakan harokat muqaddarah di situ teman-teman. Jadi selesai ini ya pembahasan tentang mu'rab dan mabni. Adapun tabel itu adalah ringkasan untuk apa yang kita pelajari pada pelajaran di atas. Ya, tabel ini ringkasannya ya. Ringkasannya di sini tanda i'rab ya. Kemudian ringkasan untuk i'rab takdiri. Nah, ini. Ya. Kemudian ini alama asliyah, far'iyah, zahirah, muqaddarah. Nah, itu ringkasan untuk yang apa kita pelajari di atas. Berarti kita masuk ke tamrinat ini. Ya. Tapi udah jam 9:30 ini. Mau dilanjut Pak Bayu? Besok pada kerja nggak? Nggak kan? Itu aja Ustaz. Lain kali Ustaz biar nggak panas. Nggak panas ya. Udaranya panas Pak Bayu ya. Tapi udah selesai semuanya Pak Bayu. Udah selesai antum isoman. Udah Ustaz, Senin masukin sama. Alhamdulillah. Baik. Berarti insya Allah kita lanjutkan nanti kita merinat ya teman-teman ya. Nah, ringkasannya antum baca sendiri yang itu karena nggak jauh beda ya untuk menghemat waktu ya. Baik. Nanti kita masuk ke tamrinat. Tamrinat ini nggak boleh dilewatkan karena di sini prakteknya. Di sini ketahuan antum paham apa enggak. Itu ketahuannya di tamrinat ya. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa waqtikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Makan Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.